Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Ardiansyah Hidayat dengan NIM D02240002. Pada kesempatan kali ini, saya akan merepresentasikan proyek mini UTS web saya yang berjudul Profil Tokoh Idola. Profil tokoh idola bernama Al-Khawarizmi, yang mana proyek ini saya buat berdasarkan ketentuan tugas, yaitu yang mana tema itu profil tokoh idola dengan digit terakhir dari NIM saya yaitu 2, kemudian palet warnanya yaitu 0, dark mode, kemudian saya tambahkan dengan fitur tambahan yang berupa form komentar lengkap dengan validasi dari JavaScript. Baik, langsung saja ke tampilan website demo project yang saya telah buat. Di sini bisa dilihat tampilan website yang telah saya buat. Ini merupakan halaman utama, yang mana saya telah menambahkan hero section dengan nama lengkap dari Al-Khawarizmi, kemudian dengan deskripsi singkatnya. Lalu navbar menggunakan Bootstrap navbar. Bisa dilihat dengan navigasi ke bagian pojok ini, teman-teman. Bisa lihat ada beranda, biografi, karya, komentar, dan tentang. Lalu untuk warna utama mengikuti dari palet ini, yaitu dark background, surface card gelap, dan text muted, serta aksen biru untuk tombol dan highlight. Lalu responsivitas. Di sini saya ubah dulu ukuran browser. Nah, bisa dilihat teman-teman, layout dari tampilan browsernya itu akan mengikuti lebar layar, yang mana semua teks dan karetnya itu tetap terbaca dengan rapi sehingga menandakan halaman ini responsif. Lalu untuk interaktivitas JavaScript-nya bisa dilihat di form komentar. Di sini saya isi dulu, teman-teman. Untuk nama, isilah di nama teman-teman. Kemudian email. Lalu komentar. Nah, jika telah diisi semua, kirim komentar. Bisa dilihat di sini bahwasannya komentar berhasil dikirim. Nah, bagaimana jika nama, email, dan komentar ini saya tidak isi teksnya? Maka kita bisa lihat di sini ada pesan error, yang mana nama tidak boleh kosong, kemudian email juga tidak boleh kosong, lalu komentar juga tidak boleh kosong. Di sini ada juga tombol reset yang telah saya tambahkan juga sebagai fitur. Kita lanjut ke kode HTML-nya. Di sini bisa dilihat file HTML yang saya gunakan itu menggunakan tag semantik, di mana terdiri dari header, kemudian main, section, dan footer. Mana header ini dia untuk navbar dan hero section, lalu main itu untuk konten utama, kemudian section itu untuk biografi, karya, dan komentar, lalu footer untuk informasi footer, yang mana strukturnya ini dapat mempermudah aksesibilitas SEO dan maintainability kode. Kemudian list dan tabel. Listnya di sini digunakan untuk menampilkan pencapaian utama dari Al-Khawarizmi, ditandai dengan kurung siku UI. Kemudian tabel
digunakan untuk info singkat seperti nama, perkiraan tahun hidup, dan kontribusi. Tanda dengan kurung-kurung dari tabel, kurung siku dari tabel. Lalu yang terakhir ada list dan tabel yang mana menunjukkan pemahaman materi HTML dasar sesuai dengan tugas, ketentuan tugas. Lanjut ke CSS. Di sini bisa dilihat style customnya. Ada di style CSS yang mana tidak hanya bergantung pada Bootstrap. Contohnya navbar, di sini saya gabungkan gradient dark dengan backdrop blur. Kemudian hero section yang mana padding, background gradient, dan text highlight saya gabungkan. Begitu juga dengan cards yang mana gradient, surface, dan shadow subtle itu saya gabungkan. Lalu buttons yang mana warna aksen biru dengan hover highlight itu digabungkan juga dengan. Terakhir itu ada form mana background glass, efek, border custom, dan focus tab. Lanjut ke media query yang mana di sini bisa dilihat untuk layarnya itu kecil dari 768 pixel. Maka mengubah ukuran hero title, padding, hero, dan font navbar. Ini menunjukkan bahwasannya halaman responsif di mobile device. Kemudian penggabungan dengan Bootstrap yang mana digunakan untuk grid, cards, buttons, navbar, modals, dan alert. Tapi style custom tetap diterapkan untuk branding warna NIM sehingga halaman tidak terlihat generik. Kita lanjut ke kode JavaScript yang mana validasi form dilakukan di script JavaScript, termasuk nama tidak boleh kosong, kemudian email harus mengandung .email dan minimal 5 karakter, lalu komentar tidak boleh kosong. Tadi saya telah lakukan di proses awal. Nah, jika ada error muncul alert bootstrap dan fill invalid di border merah, diberi border merah. Kemudian untuk interaktivitasnya, di situ saya menggunakan fungsi open resource yang mana mengatur tombol baca ringkasan yang menampilkan alert berisi ringkasan karya. Lanjut ke menghapus state invalid. Ketika pengguna atau user itu mengetik ulang, maka file. Kemudian ini menunjukkan bahwasannya manipulasi dari DOM dan event handling itu menggunakan JavaScript. Secara keseluruhan, project ini saya buat dengan memenuhi semua persyaratan. Yang pertama, HTML semantik dengan list dan tabel. Kemudian CSS custom sesuai dengan palette NIM dan lebih dari 30 baris. Lalu responsive layout dengan media query. Kemudian Bootstrap untuk grid dan komponen, dan JavaScript interaktif untuk validasi form dan alert ringkasan. Untuk tantangan terbesar sendiri itu saat mengerjakan project ini itu berada pada penggabungan style custom dengan Bootstrap agar tetap konsisten di dark mode dan tetap responsif di semua ukuran layar. Mungkin itu saja demo dan penjelasan project UTS web saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.